Salam, selamat pagi. Untuk menyambut firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang menyertai kami sepanjang malam. Dan pagi ini Tuhan, kami boleh bangun kembali dengan sukacita. Dan sebentar kami akan memulai pekerjaan kami, aktivitas kami hari ini. Kami mau Tuhan firman-Mu menuntun kami, mengajar kami, bagaimana kami hari ini menjalani kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti dan bersukacita hidup di dalam firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, sahabat KPS TV yang dikasihi Yesus, firman Tuhan renungan kita pada pagi ini terambil dari Kitab Hosea pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan menganggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Bapak Ibu kecewa. Saudara pernah kecewa? Tuhan pun pernah kecewa. Kalau kita perhatikan dengan teliti nubuatan Hosea ini, sesungguhnya Nabi Hosea sedang menyerukan kekecewaan Tuhan terhadap Israel. Tuhan kecewa terhadap sikap dan cara hidup Israel. Mengapa? Karena umat Israel telah mengabaikan pengajaran Tuhan. Pengajaran Tuhan yang begitu indah untuk menuntun Israel hidup dalam aturan dan hukum Tuhan, ternyata dianggap Israel seperti barang asing. Sesuatu yang asing, tidak menarik bagi mereka. Pengajaran Tuhan dianggap sebagai pengajaran yang terasa asing. Hal itu tampak dari cara hidup Israel. Mereka menyandang status sebagai umat Tuhan yang beribadah dengan tekun. Namun ternyata dalam praktik hidup sehari-hari, ibadah dan penyembahan mereka tidak mewarnai perilaku dan perbuatan. Pujian kepada Tuhan, tetapi perbuatan sesuka hati, bahkan bertolak belakang dengan ibadah yang dilakukan. Dalam bahasa kita, sikap ini sering disebut lain di bibir, lain di hati. Tentu saja kecewa melihat sikap orang seperti ini. Maka Tuhan pun kecewa. Lalu Nabi Hosea menegur umat Israel akan dampak yang akan dihadapi Israel. Karena mereka lain di bibir, lain di hati, yaitu hukuman dan murka Tuhan. Maka Tuhan pun berkata, sekarang ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Perhatikan saudara, hukuman Tuhan mengerikan sekali bagi orang tidak mau taat pada pengajaran Tuhan. Sahabat KPS TV yang dikasihi Yesus, firman ini sejatinya juga menguliki kita dalam praktik ibadah dan kehidupan sehari-hari. Apakah Tuhan juga sedang kecewa melihat kita? Kita sendiri yang bisa menjawab. Tentu saja kita mengaku sebagai orang percaya, orang beriman kepada Tuhan Allah. Hal itu tampak dari kesetiaan kita mengikuti ibadah, penyembahan-penyembahan, kegiatan-kegiatan rohani. Ada banyak ritual peribadahan yang kita ikuti. Ada kegiatan-kegiatan macam-macam kerohanian. Hal itu tentu baik. Namun baiklah juga agar ibadah dan penyembahan kita turut mewarnai perilaku dan tingkah laku kita dalam keseharian. Janganlah kiranya terjadi kesenjangan. Apa itu kesenjangan? Yaitu ritual ibadah dan penyembahan hanya tinggal di gereja, tidak serta-merta memengaruhi kita dalam menjalani realitas hidup. Maka terjadilah kesenjangan antara ibadah dan kehidupan sehari-hari. Seseorang melakukan ibadah kepada Tuhan, tapi dalam hidup sehari-hari tidak menjalankan pengajaran Tuhan, melainkan menjalankan kehendaknya sendiri. Di gereja memuji Tuhan, tapi di luar gereja menyakiti orang, menggosipin orang. Itulah kesenjangan. Di gereja mengatakan kasihilah sesamamu, tapi di luar hanya mementingkan diri sendiri, bahkan melakukan perbuatan tercela. Di gereja mengaku bahwa Tuhan adalah kekuatanku,
tapi di luar gereja mengandalkan kekuatan duniawi dan harta duniawi. Sahabat KPS TV, tentu saja firman Tuhan ini sedang menelanjangi, sedang menghakimi kita. Seperti apa kita menjalani hidup sehari-hari. Apakah kita seperti umat Israel? Kita yang tahu. Firman ini sendiri yang berwenang menghakimi seperti apa kita dalam menjalani hidup ini. Sesama kita tidak memiliki wewenang untuk saling menghakimi. Baiklah kita mengevaluasi diri kita sendiri. Namun jangan lupa betapa ngerinya murka dan hukuman Tuhan bagi orang yang lain di bibir, lain di hati, lain di gereja, lain pula di luar gereja. Hukumannya dikatakan bahwa Tuhan akan membuat mereka seperti Israel yang diperbudak Mesir. Tetapi orang yang gemar pada firman dan Taurat Tuhan, lalu melakukan dalam hidup sehari-hari, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sahabat KPS TV, firman ini hendak mengajak kita agar kiranya membangun pribadi yang konsisten dan berintegritas. Pujian dan penyembahan yang kita serukan di gereja, jadilah itu pula yang mewarnai dan menuntun kita menjalani hidup sepanjang hari ini. Sehingga kita menjadi seperti pohon yang rindang, bukan pohon yang kering. Kita bukan pribadi yang lain di bibir, lain di hati, tapi kita pribadi yang diwarnai oleh ibadah dan penyembahan, yang diwarnai oleh iman percaya kita. Maka nikmatilah dan praktekkanlah pengajaran Tuhan dalam hidupmu sepanjang hari ini, sehingga engkau menjadi seperti pohon yang rindang, pohon yang menghasilkan buah yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang pagi ini mengajar kami bagaimana semestinya kami menjalani hidup dalam terang firman Tuhan. Kiranya hari ini Tuhan, kami boleh mempraktekkan iman percaya kami, mempraktekkan firman-Mu, mempraktekkan ibadah kami itu di dalam perjalanan hidup sepanjang hari ini. Sehingga kami menjadi pribadi yang menghasilkan buah yang baik, pribadi yang kuat dan yang tangguh, yang hanya mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Karena itu Bapa, kami akan mengawali aktivitas kami, pekerjaan kami, tanggung jawab kami pada hari ini mencari nafkah. Tuhan adalah pertolongan dan kekuatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Ilobemo Tuhan, talardo hagano, sendong nalingo. Ilobemo Tuhan, takas do hagano, sendong nasuko. Pangabak palaka parsahap ke parlaho langdong pasangap kon goranmu langdong pamalas kon urmu tonduymu ma namar sora bayurho mengajari mamodagia paubaham Tuhan bereur nabayu holongmu ma namanggo ki goluko manra
Marajai kanu pikiran ho Paubaham Tuhan Bereur nabayu Ilobemu Tuhan talardo hagano sendong nalingo Ilobemu Tuhan takas do hagano sendong nasuko Pangaba palaka parsahap ke parlaho landong pasangap kon goranmu landong pamalas kon urmu tonduymu ma namar sora bayurho mengajari mamodahia paubaham Tuhan bereur nabayu holongmu ma namanggoki goluko Manrajai kanu pikiran ho Paubaham Tuhan bereur nabayu paubaham Tuhan bereur nabayu paubaham Tuhan bereur nabayu KKP Esti